Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Kenalkan, nama saya Elmo Febrian dan rekan saya. Saya Miftah Dwi Karunia. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang kesetaraan gender dalam agama Islam. Disimak ya. Pendahuluan. Di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dahulu, kini, dan yang akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan, dan sebagainya. Berkaitan dengan nilai keadilan dan kesetaraan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi di antara umat manusianya. Hal yang pertama akan kita bahas adalah tentang gender. Apa sih gender itu? Kata gender sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Di dunia, Allah menciptakan dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang mana ciri-ciri laki-laki adalah maskulin, tegas, rasional, berjiwa pemimpin, dan dapat menjadi kepala rumah tangga. Sementara perempuan berciri-ciri yaitu feminin, lemah lembut, sensitif, emosional, dan dapat menjadi ibu rumah tangga. Namun, gender tidak bersifat kodrati sebagaimana jenis kelamin saja. Gender lebih kepada perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh proses sosial budaya masyarakat yang panjang. Dalam buku Gender, Sea and Society, gender adalah behavior differences antara laki-laki dan perempuan yang socially differences, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan oleh laki-laki dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Secara umum, pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Sejauh ini, persoalan gender lebih didominasi oleh perspektif perempuan, sementara dari perspektif laki-laki sendiri belum begitu banyak dibahas. Dominannya, perspektif perempuan sering mengakibatkan jalan buntu dalam mencari solusi yang diharapkan, karena akhirnya berujung pada persoalan yang bersumber dari kaum laki-laki. Adapun pandangan dasar atau mitos-mitos yang menyebabkan munculnya ketidakadilan terhadap perempuan adalah 1. Keyakinan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga perempuan dianggap sebagai makhluk kedua yang tidak akan mungkin ada tanpa kehadiran laki-laki. Karena keberadaan perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap dan diciptakan hanya untuk tunduk di bawah kekuasaan laki-laki. 2. Keyakinan bahwa perempuan sebagai sumber dari terusirnya manusia atau laki-laki dari surga, sehingga perempuan dipandang dengan rasa benci, curiga, jijik, bahkan lebih jauh lagi perempuan dianggap sebagai sumber malapetaka. Selanjutnya, kita akan membahas gender dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan dengan bentuk yang terbaik, dengan kedudukan yang paling hormat. Oleh karena itu, Islam tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semua adalah sama. Namun yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanya dari segi biologisnya. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut,
Dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Gender tidak tertulis secara jelas dalam Al-Quran, namun hal-hal yang berkaitan dengan gender dapat kita ketahui dalam penggunaan kata pria atau laki-laki dan wanita atau perempuan dalam Al-Quran. Kedua kata tersebut disebutkan dalam beberapa tempat, diantaranya yang pertama menunjukkan jenis kelamin antara muzakkar dan muannats. Yang kedua menunjukkan kedewasaan, yang ketiga menunjukkan tingkat kapasitas dan tanggung jawab, dan yang terakhir menunjukkan kebesaran seorang tokoh. Berikutnya akan kita bahas mengenai kesetaraan gender dalam Al-Quran. Pada dasarnya, semangat hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat adil. Oleh karena itu, subordinasi terhadap kaum perempuan merupakan suatu keyakinan yang berkembang di masyarakat dan tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat keadilan yang diajarkan Islam. Konsep kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Quran. 1. Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tersirat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dalam kapasitasnya sebagai hamba, tidak ada perbedaan di antara keduanya, karena laki-laki dan perempuan memiliki potensi dan peluang untuk menjadi hamba yang ideal. Dalam Al-Quran diistilahkan sebagai orang-orang yang bertakwa atau muttaqin, dan untuk mencapai derajat muttaqin ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, atau kelompok etnis tertentu. 2. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. Manusia sebagai khalifah di muka bumi atau khalifah fil al-ard ditegaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 165 dan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam kedua ayat tersebut, kata khalifah tidak menunjukkan pada salah satu jenis kelamin tertentu. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah dan akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi. 3. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian awal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian awal dengan Tuhan, seperti yang ditegaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami dan kami bersaksi." Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini." 4. Laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi. Pernyataan ini ditegaskan secara khusus dalam 3 ayat Al-Quran, yakni Quran Surat Ali Imran ayat 195, Quran Surat An-Nisa ayat 124, dan Quran Surat An-Nahl ayat 97. Ketiga ayat ini mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun karir profesional, tidak mesti didominasi oleh satu jenis kelamin saja. Dan yang terakhir, kesetaraan gender dalam perspektif hadis. Dari banyaknya hadis, ditemukan 3 persoalan. Di antaranya, yang pertama persoalan perempuan. Diketahui bahwa perempuan diciptakan pertama kali dari tulang rusuk. Perempuan pertama dalam hal ini bernama Siti Hawa yang diciptakan oleh Tuhan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam yang bengkok. Hal ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3084 yang berbunyi, telah bercerita kepada kami Abu Quraib dan Musa bin Hizam, keduanya berkata, telah bercerita kepada kami Husain bin Ali dari Zaidah, dari Maisarah al-Askai, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nasihatilah para wanita karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya. Jika kamu mencoba untuk meluruskannya, maka dia akan patah. Namun bila kamu biarkan, maka dia akan tetap bengkok. Untuk itu, nasihatilah para wanita. Hal ini menjelaskan bahwa penciptaan perempuan berasal dari tulang rusuk yang bengkok dan berbeda dengan penciptaan laki-laki yang dari tanah. Namun demikian, proses terjadinya manusia setelah penciptaan Adam dan Hawa adalah sama, yaitu melalui proses kelahiran. Persoalan yang kedua yaitu tugas serta tanggung jawab suami istri. Persoalan ini dapat ditemukan pada Sahih Al-Bukhari dalam kitab nikah, yaitu telah menceritakan kepada kami Abdan, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang amir adalah pemimpin, seorang suami juga pemimpin atas keluarganya, seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 4801. Maka dapat dipahami, peran dan tanggung jawab suami istri adalah senantiasa seimbang dengan fitrah laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang disetting berdasarkan tugas dan kemampuannya masing-masing. Dan persoalan yang terakhir yaitu keutamaan laki-laki. Hal ini disebutkan dalam hadis, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rum, telah memberitakan kepada kami Al-Laits bin Sa'd, dari Ibnu Al-Had, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, wahai para wanita, perbanyaklah sedekah dan istighfar, sungguh saya melihat kebanyakan kalian adalah penghuni neraka. Lalu seorang wanita berbadan gemuk dari mereka bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kami yang paling banyak masuk dalam neraka? Beliau menjawab, kalian banyak melaknat dan mengkhianati perlakuan suami. Saya tidak pernah melihat makhluk berakal yang akal dan agamanya kurang selain kalian. Wanita tersebut kembali bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kekurangan akal dan agama? Beliau menjawab, adapun akalnya kurang disebabkan karena kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Ini termasuk dari kekurangan akal. Kalian berdiam beberapa hari tidak sholat dan berbuka di bulan Ramadan adalah bukti kurangnya agama kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3993. Perlu diperhatikan, apabila dipahami secara tekstual, maka akan menjadi berbahaya sebab meremehkan dan melecehkan kaum perempuan. Juga bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender, karena perlu pemahaman secara kontekstual dalam hal ini. Terkait tentang kekurangan akal dan agama, bukan berarti perempuan secara potensial tidak mampu untuk menyamai atau melampaui prestasi kreativitas logika dan ibadah laki-laki. Jika dilihat secara sempit, hadis itu menggambarkan situasi kehidupan sehari-hari perempuan dan laki-laki pada masa Nabi Muhammad SAW. Dan pada masa tersebut, laki-laki memperoleh otoritas di bidang kepersaksian serta diberi porsi 2 di bidang kewarisan, yang perempuan hanya mendapatkan 1 porsi. Hal itu disebabkan peran dan fungsi publik pada saat itu berada di pundak laki-laki. Walaupun demikian, jika kita menggunakan pendekatan fungsional, maka pada tahap prosesi itu, perempuan mendapatkan amalan ibadah yang amat luar biasa, karena perempuan dalam keadaan lemah akan tapi dapat menjalankan amanah dengan penuh kesabaran yang mana laki-laki tidak memilikinya. Kesimpulannya, pandangan yang menyatakan bahwa Islam telah mendiskreditkan kedudukan perempuan di bawah laki-laki merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima. Munculnya perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan lebih banyak disebabkan adanya pemahaman yang keliru. Sebab, hal mendasar yang menjadi pembeda antara kaum laki-laki dan perempuan menurut Islam adalah terletak pada kualitas iman dan takwanya. Baik, sekian sajian materi presentasi dari Almo dan Miftah mengenai nilai-nilai gender dalam Islam. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaiannya, dan semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.